Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Eka Puspita dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Angkatan 2020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan beragama. Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara umum merupakan sebuah pola pikir yang dijadikan sebagai landasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Pancasila sebagai paradigma dalam penyelenggaraan kehidupan, ketatanegaraan, dan pembangunan nasional menimbulkan suatu konsekuensi bahwa segala kebijakan yang diambil pemerintah untuk pembangunan nasional haruslah didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Nah, selanjutnya, adapun sebuah kasus yang berkaitan dengan konsep Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, pada tahun 2019, tepatnya yaitu 3 April 2019, ada kasus di mana seseorang diusir dari desa karena agama. Di sebuah dusun karet, Pleret, Bantul, Yogyakarta, ada kesepakatan antar warga bahwa mereka menolak penduduk non-muslim di desa mereka. Kepala Duku Karet Iswanto mengaku mengetahui keberadaan aturan itu telah berlaku sejak 2015. Belakangan ini, ia membatalkan kesepakatan itu karena seorang warga yang bernama Slamet Jurniarto yang beragama Katolik mempersoalkannya. Slamet tak diizinkan warga untuk menetap di dusun itu karena tak memeluk agama Islam. Peraturan ini dibuat bersama-sama dengan 30 orang dari tokoh agama dan perwakilan warga. Karena melanggar undang-undang dan peraturan ini juga membuat permasalahan dan akhirnya disepakati untuk dibekukan mulai hari itu. Kasus ini berkaitan dengan sila Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Saran saya sebagai mahasiswa, pejabat yang berada di wilayah tertentu ataupun berada di wilayah terpencil yang kiranya kurang mengerti tentang toleransi umat beragama, harus diberikan sosialisasi mengenai persatuan yang ada di Indonesia, mengenai berbagai macam budaya, ras, suku, bangsa maupun agama yang ada di Indonesia. Karena jika tidak ada sosialisasi mengenai hal tersebut, hal seperti ini akan terjadi suatu saat nanti. Wilayah-wilayah yang tidak terorganisir dengan baik oleh pejabatnya. Perlu diingat juga, jika Indonesia memiliki banyak ragam budaya, suku bangsa, ras, dan agama yang perlu dihargai satu sama lain. Jika sudah dilakukan sosialisasi mengenai toleransi antar umat beragama, antar umat berbeda suku bangsa dan ras sebagainya, diharapkan jika hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di wilayah Indonesia. Cukup sekian, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat suatu kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.